Subbab C, pelaksanaan penelitian sosial. Bagaimana caranya untuk melaksanakan penelitian sosial? Setelah kita tadi sudah membuat rancangan penelitiannya, maka kita kemudian bisa melakukan atau melaksanakan penelitiannya. Tapi kita harus menentukan dulu teknik pengambilan sampelnya. Itu langkah yang pertama. Apa itu sampel? Sampel merupakan sebagian dari anggota populasi yang akan diteliti. Itu disebut sebagai sampel. Sedangkan populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Ketika seluruh anggota populasi itu diteliti, maka nanti jadi penelitian sensus. Karena anggota populasi itu banyak banget ya. Ketika semuanya diteliti, berarti itu termasuk penelitian sensus. Nah, tapi karena adanya keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, keterbatasan tenaga, maka kemudian diambil hanya sebagian dari anggota populasi yang dianggap mewakili keseluruhan populasi. Tapi karena kondisi populasi itu sifatnya berbeda-beda, maka dibutuhkanlah teknik-teknik tertentu untuk mengambil sampel yang tepat. Inilah yang disebut sebagai teknik sampling, teknik pengambilan sampel. Jadi sesuai dengan karakteristik populasinya, nanti disesuaikan juga teknik pengambilan sampelnya. Oke, jadi kalau populasi itu keseluruhan objeknya, sampel itu hanya sebagian, tetapi dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel nanti kita kategorikan menjadi dua kategori besar. Yang pertama adalah probability sampling. Probability sampling merupakan teknik yang memberi kemungkinan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi di kategori ini kemungkinannya sama bagi setiap anggota populasi untuk jadi sampel. Yang pertama ada teknik random sampling. Berarti ini merupakan teknik acak. Kenapa? Karena semua anggota populasi punya peluang yang sama untuk dipilih jadi sampel. Pemilihannya secara acak tanpa ada kriteria tertentu. Hal ini bisa terjadi ketika masyarakat punya karakteristik yang homogen. Latar belakangnya homogen, maka tingkat informasinya pun dianggap homogen. Tidak ada orang tertentu yang dianggap punya informasi lebih kaya. Seperti itu. Maka siapapun yang jadi sampelnya dianggap punya tingkat kekayaan informasi yang sama dengan yang lainnya. Ya karena masyarakatnya homogen, seperti itu. Yang kedua, ada stratified sampling atau sampel bertingkat. Di dalam teknik stratified sampling, masing-masing tingkatan harus terwakili. Berarti di dalam populasi ini ada karakteristik yang sifatnya bertingkat. Misalnya, ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Berarti harus ada keterwakilan dari masing-masing kelas. Itu disebut stratified sampling. Kemudian yang ketiga, ada area sampling atau sampel wilayah. Berarti pengambilan sampel ini diambil dari tiap wilayah populasi. Populasi sesuai dengan wilayahnya. Nanti ada kata kunci tertentu kok. Misalnya, kita akan penelitian di Kabupaten Bantul. Kita akan ambil berdasarkan kecamatan-kecamatannya. Misalnya seperti itu. Dari masing-masing kecamatan harus ada perwakilannya. Nah, itu berarti merupakan penelitian dengan teknik area sampling. Yang keempat adalah cluster sampling atau sampel gugus. Berarti pengambilan sampel ini dilakukan secara berkelompok. Dikelompokkan dalam gugus-gugus tertentu. Mungkin pekerjaan, atau mungkin gugus hobi, dan lain sebagainya. Tapi ingat, kelompok yang ini tidak bertingkat dan bukan kewilayahan. Oke? Karena kalau bertingkat nanti masuk ke stratified, kalau wilayah masuknya ke area. Jadi cluster sampling ini
merupakan kelompok yang tidak bertingkat dan bukan wilayah. Ada lagi proportional sampling atau sampel seimbang. Berarti pengambilan sampelnya secara seimbang sesuai dengan jumlah populasi. Mungkin ada karakteristik populasi yang jumlah tiap wilayahnya berbeda misalnya. Maka harus ada perwakilan yang sifatnya seimbang. Diambil sesuai prosentasenya misalnya. Supaya keterwakilannya seimbang persentasenya. Dan dalam kategori yang ini, probability sampling, teknik sampel yang terakhir adalah incidental sampling atau accidental sampling. Sampel kebetulan. Jadi pengambilan sampel ini diambil karena kebetulan ketemu dengan informannya. Seperti itu. Simpel banget ya. Jadi kita datang ke wilayah populasinya, kemudian kebetulan bertemu dengan informannya. Berarti itu incidental sampling, karena kebetulan. Kategorisasi yang kedua ada non-probability sampling. Non-probability sampling ini merupakan cara pengambilan sampel di mana besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih jadi sampel tidak diketahui. Berbeda dengan probability tadi ya, kalau dalam probability sampling maka peluangnya sama. Setiap anggota punya peluang yang sama. Kalau dalam non-probability sampling, peluangnya tidak diketahui. Ada 3 teknik sampling di sini. Yang pertama adalah kuota sampling, sampling berkuota. Berarti jumlah sampelnya sudah ditentukan oleh peneliti dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sudah ditentukan dari awal. Yang kedua, ada purposive sampling atau sampel bertujuan. Berarti karakteristik sampelnya ditentukan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya, saya mau meneliti tentang persepsi perempuan berjilbab terhadap cara berpakaian misalnya. Berarti kan hanya perempuan saja yang bisa jadi sampel. Dan hanya perempuan berjilbab saja yang bisa jadi sampel. Misalnya seperti itu ya. Ini hanya permisalan saja. Atau kemudian kita cek. Ada penelitian yang mau mencari kaitan antara penggunaan kacamata terhadap proses pembelajaran misalnya. Berarti hanya siswa yang menggunakan kacamata saja yang bisa jadi sampel. Siswa yang nggak pakai kacamata ya nggak akan bisa jadi sampel. Karena memang kriteria dari awal sudah ditentukan sesuai dengan tujuan penelitiannya. Sudah ada kriteria tertentu. Karakteristik dari sampelnya sudah ditentukan. Yang ketiga adalah snowball sampling atau sampel bola salju. Nah, teknik sampel ini meminta bantuan dari narasumber untuk merekomendasikan narasumber yang lain. Jadi nanti lama-kelamaan narasumbernya makin banyak, maka disebutnya seperti bola salju. Kalau bola salju digelindingkan, maka lama-lama dia makin besar. Seperti itu. Sama seperti di sini, di snowball sampling, dari satu narasumber kita minta rekomendasi narasumber lain. Kemudian dari narasumber yang lain itu kita minta rekomendasi lagi. Begitu seterusnya. Lalu sampai kapan? Apakah seperti itu terus? Nanti nggak selesai-selesai. Ketika datanya sudah jenuh, maka bisa diakhiri pengumpulan datanya. Data jenuh ketika nanti informasinya udah sama, udah sejenis. Simpelnya gitu. Contoh soal nomor 3. Dewi menentukan sampel secara acak pada saat proses pengumpulan data agar hasil penelitian dapat digeneralisasi pada tingkat populasi. Sebab penentuan sampel penelitian secara acak memastikan bahwa setiap orang yang berada di dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Oke, kita kaji dulu pernyataannya. Dewi menentukan sampel secara acak.
acak ya, berarti random sampling. Karena kan acak. Agar hasil penelitian dapat digeneralisasi pada tingkat populasi berarti ini benar. Pengambilan sampel memang tujuannya nanti bisa digeneralisasi. Sebab penentuan sampel penelitian secara acak memastikan bahwa setiap orang yang berada di dalam populasi punya kesempatan yang sama. Karena acak berarti kesempatannya sama. Siapapun punya kesempatan yang sama untuk dipilih jadi sampel. Berarti ini jawabannya benar. Apakah ada hubungan sebab akibat? Kita cek dulu. Dewi menentukan sampel secara acak agar dapat digeneralisasi. Sebab penentuan sampel secara acak memastikan bahwa setiap orang yang ada dalam populasi punya kesempatan sama. Apakah ada hubungan sebab akibat? Ini hubungannya bukan sebab akibat ya. Bukan kemudian pernyataan dan alasan ini sifatnya sebab akibat. Kita pilih yang B. Setelah kita melakukan pengambilan sampel, maka langkah selanjutnya kita akan menentukan data dan metode pengumpulan datanya. Ini langkah selanjutnya. Metode pengumpulan data. Kita bahas dulu apa sih itu data. Data merupakan keterangan berupa fakta, angka, huruf, grafik, tabel, objek, maupun situasi mengenai variabel penelitian. Jadi semua hal yang kita butuhkan di dalam penelitian, baik fakta, angka, huruf, dan yang lainnya, itu merupakan data. Jadi ingat, ketika kita melakukan penelitian, kita akan menemukan berbagai fakta. Tapi tidak semua fakta itu merupakan data. Hanya fakta yang memang sesuai dengan variabel penelitian kita. Itu yang termasuk data. Berdasarkan jenis dan sifatnya, data itu dibagi jadi dua. Ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berarti jelas ya, datanya berbentuk angka. Sedangkan data kualitatif, datanya berupa kata-kata. Ini cukup mudah. Kemudian berdasarkan cara memperolehnya, data itu juga dibagi jadi dua, ada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden atau dari lapangan. Ketika kita turun ke lapangan untuk mengumpulkan data, kemudian kita ketemu dengan informan, wawancara, itu merupakan data primer yang kita dapat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak kedua. Bisa berupa hasil penelitian orang lain, peneliti lain, kemudian dari buku, dari dokumen, dari grafik tertentu misalnya. Ini semua termasuk data yang sekunder karena diperoleh dari pihak kedua. Lalu bagaimana caranya untuk mengumpulkan data-data itu? Kita ada beberapa teknik atau metode untuk mengumpulkan data. Ada 4 metode yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Yang pertama, ada observasi. Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indera. Jadi semua, dari pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai observasi. Jenis observasi nanti dibagi jadi dua. Ada observasi partisipasi dan observasi non-partisipasi. Kalau partisipasi berarti si peneliti ini melibatkan diri di dalam lingkungan objek yang diteliti. Jadi peneliti ini masuk ke dalam lingkungan objeknya. Misalnya saya mau penelitian tentang suku tertentu, saya masuk ke lingkungan suku itu. Ini merupakan penelitian partisipasi. Nah, ternyata masih dibagi jadi dua lagi. Ada partisipasi sebagian dan partisipasi penuh. Kalau sebagian, berarti peneliti hanya terlibat pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan informasinya.
Sedangkan kalau partisipasi penuh, itu berarti peneliti mengikuti segala kegiatan yang dilakukan di dalam lingkungan penelitian itu. Upacara adat ikut, mandi ikut, enggak ya. Jadi seluruh kegiatan dari objek penelitian itu diikuti. Nah, sebaliknya observasi yang non-partisipasi, kita benahi ini. Observasi non-partisipasi berarti peneliti tidak terlibat. Tidak terlibat di dalam lingkungan objek yang diteliti. Lingkungan objeknya. Dia berdiri sebagai orang luar. Sebagai orang luar. Ini disebut observasi yang non-partisipasi. Dia tidak melibatkan diri di dalam lingkungan objek penelitiannya. Ya benar-benar hanya sebagai pengamat gitu. Itu merupakan observasi yang non-partisipasi. Lalu apa saja yang termasuk kelebihan dari observasi ini? Kelebihan dari observasi yang pertama, bisa mencatat hal-hal atau perilaku saat kejadian terjadi. Ketika ada suatu fenomena tertentu, bisa saat itu langsung dicatat. Yang kedua, dapat memperoleh data dari subjek, baik yang tidak dapat maupun tidak mau berkomunikasi secara verbal. Mungkin ada orang-orang tertentu yang tidak menguasai bahasa Indonesia misalnya. Suku-suku ini masih menggunakan bahasa daerah mereka, nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Berarti kan kadang kita kesulitan gitu. Apalagi kalau kita memang tidak menguasai bahasa daerahnya. Maka dengan observasi ini, itu nggak masalah. Nah, kalau kelemahan dari observasi, yang pertama ada kecenderungan responden yang mengetahui sedang diamati, itu akan berperilaku sesuai apa yang diinginkan oleh peneliti. Jadi kan biasa ngobrol dulu dengan peneliti, sebenarnya ini penelitian tentang apa. Lalu biasanya si responden ini akan merasa terganggu sebenarnya. Dan dia akan berusaha mengikuti apa yang diinginkan oleh penelitinya. Kadang sih gitu. Dan yang kedua, ada kegiatan-kegiatan tertentu yang tidak mungkin diperoleh melalui observasi. Terutama hal-hal yang sifatnya pribadi. Atau hal-hal yang kemudian terjadi di masa lalu, itu tidak bisa diamati. Teknik yang kedua adalah wawancara atau interview. Wawancara merupakan proses tanya-jawab antara peneliti dengan responden atau dengan informan. Wawancara nanti dibagi jadi 3. Ada wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas berarti tanya jawab yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara. Tidak pakai interview guide. Berarti bebas. Tidak ada pedomannya. Kalau wawancara terpimpin berarti pakai pedoman wawancara yang detail. Tadi tidak pakai. Kemudian kalau terpimpin itu pakai dan detail. Nah, yang ketiga wawancara bebas terpimpin itu pedoman wawancaranya hanya berupa garis besar. Nah, nanti bisa dikembangkan oleh penelitinya. Apa saja yang termasuk kelebihan wawancara? Nah, yang pasti wawancara itu bisa memperoleh data yang lengkap dan mendalam. Kenapa orang-orang itu senang menggunakan metode wawancara? Karena kita bisa memperoleh informasi yang mendalam. Kemudian bisa disesuaikan dengan keadaan. Keadaan responden seperti apa, nanti kita bisa menyesuaikan. Yang kedua, informasi yang diinginkan dapat diperoleh dengan cepat. Karena kita bisa kulik-kulik lagi informasi yang memang kita butuhkan. Fokus ke informasi yang itu. Dan yang ketiga, dapat dipastikan bahwa memang betul respondenlah yang menjawabnya. Karena kita kan ketemu langsung. Berbeda mungkin dengan sistem angket. Kalau angket, kita tidak pernah tahu apakah responden benar-benar yang mengisi. Kita butuh informasi dari anak-anak. Ternyata yang mengisi orang tuanya. Kita kan tidak tahu hal seperti itu. Sedangkan dalam wawancara,
bisa dipastikan bahwa memang responden yang kita ajak ngobrol. Kemudian kelemahan wawancara. Wawancara itu butuh waktu, biaya, dan tenaga yang besar. Yang kedua, kondisi pewawancara maupun informan bisa dipengaruhi situasi saat wawancara berlangsung. Mungkin pewawancaranya sudah ketemu beberapa informan, sehingga lelah. Itu tentu berpengaruh terhadap proses wawancaranya. Atau malah informannya yang lelah, itu juga berpengaruh. Atau situasi di sekitar yang tidak mendukung. Jadi itu semua akan berpengaruh terhadap proses wawancara dan hasil wawancaranya. Metode yang ketiga adalah angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan tertulis untuk diisi oleh responden. Jadi angket itu sifatnya tertulis, nanti akan diisi oleh informannya. Angket dibagi jadi 3, ada angket tertutup, berarti angket ini sudah ada pilihan jawabannya. Misal, ada pertanyaan, apakah Anda setuju program penjurusan SMA di kelas 10? A setuju, B tidak setuju. Nah, kita tinggal pilih. Itu angket tertutup. Yang kedua, ada angket terbuka. Di sini responden bebas menjawab pertanyaannya. Misal seperti ini. Bagaimana pendapat Anda tentang program penjurusan SMA di kelas 10? Tuh nanti kita bebas menjawabnya bagaimana. Dan yang ketiga, angket semi terbuka. Di sini disediakan pilihan jawaban. Tetapi responden juga diberi kesempatan untuk memberi jawaban yang lain. Misalnya ada pertanyaan, profesi apa yang Anda inginkan? A. Polisi, B. Guru, C. Dokter, atau D. lainnya. Nah, lainnya ini bisa kita isi yang lain. Ternyata entrepreneur misalnya. Ini merupakan jenis angket yang semi terbuka. Apa saja yang kemudian jadi kelebihan angket? Angket itu bisa menjangkau banyak responden dalam waktu singkat. Kita kumpulkan responden, kasih angket semua, sudah selesai. Kalau wawancara kan tidak, 1 orang, nanti 1 jam, 1 orang lagi 2 jam, nah tergantung. Kalau angket, sekali sebar langsung bisa banyak responden. Yang kedua, identitas responden dapat disembunyikan, sehingga bisa menjawab pertanyaan dengan jujur tanpa malu-malu. Bisa dibuat anonim seperti itu. Lalu apa yang termasuk kelemahan dari metode angket? Metode angket memerlukan responden yang bisa baca tulis. Kalau respondennya sudah tua, kemudian sudah tidak bisa membaca atau menulis, itu nggak bisa untuk ngerjain angket. Jadi memang respondennya angket itu harus bisa baca dan tulis. Yang kedua, kedalaman data tergantung kualitas angket yang dibuat. Kalau angketnya terlalu minim, tidak bisa mengorek data, ya sudah. Maka datanya juga yang didapat akan minim. Jadi kalau angketnya sudah bagus, berkualitas, nanti data yang dibutuhkan pun bisa berkualitas. Kemudian metode yang keempat yaitu studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber, bisa melalui arsip, surat kabar, maupun dokumen-dokumen yang lain. Ini studi dokumentasi. Kelebihan dari studi dokumentasi yang pertama, metode ini praktis dan tidak butuh biaya besar. Metode ini murah. Kenapa? Karena sumber datanya mudah diperoleh. Bisa di perpustakaan, kantor arsip, internet, dan yang lain sebagainya. Jadi sumber datanya memang banyak. Lalu apa kelemahannya? Yang pertama, sulit untuk menilai akurasi informasinya. Yang kedua, kadang-kadang informasinya itu sudah lama, sudah usang, sudah tidak relevan. Dan yang ketiga, memerlukan validitas dokumentasi.
untuk menilai keabsahan dokumennya. Ini valid gak sih dokumennya, itu beneran gak sih, asli gak sih misalnya. Itu merupakan kelemahan dari studi dokumentasi. Jadi ingat, ada 4 metode atau teknik pengumpulan data. Ada observasi, wawancara, angket, dan studi dokumentasi. Contoh soal nomor 4, teknik pengumpulan data dalam survei menggunakan kuesioner yang baku dan terstandar. Sebab kuesioner penelitian akan mempermudah peneliti untuk menyederhanakan data dari sampel penelitian. Kita kaji dulu pernyataannya. Teknik pengumpulan data dalam survei itu menggunakan kuesioner atau angket yang baku dan terstandar. Benar. Kenapa? Karena kuesioner penelitian akan mempermudah peneliti untuk menyederhanakan data dari sampel. Ini juga benar. Sampelnya banyak, pakai kuesioner. Udah, itu gampang untuk menyederhanakannya. Karena nanti tinggal diolahnya secara cukup mudah dibandingkan dengan yang kualitatif. Tapi survei memang digunakannya angket sih, bentuknya kuantitatif. Benar-benar, apakah ada hubungan sebab akibat? Ya. Jawabannya adalah A.